nggak boleh ngomong duluan, harus dengerin. Tapi sudah ada nama Pak? Nah, sudah yang bocoran itu kan Yang yang kita bocoran tahu itu betul Pak? kelihatannya. Kamera Pak, dan saya sudah ketemu dengan beliau dan kelihatannya sih itu salah satu calon yang kuat ya. Baju dago ya? Ya? Kelihatannya dia calon yang kuat. Emang ada berapa calon sih Pak? Saya nggak tahu. Yang itu di presiden tahu itunya. Minggu ini ya Pak itu? Apanya? Ditentukannya. Pelantikan saya dengar sih Februari ya. Ada yang bilang harusnya Februari. Kan kenapa sih? Sekarang tanggal 27. Berarti minggu depan. Nanti wamen yang baru penugasannya sebagai apa? Pendidikan politik yang selama ini diisi oleh Pak Wamen atau ada penugas lain? Ya seperti itu aja. Saya juga nggak tahu pembagiannya seperti apa. Pokoknya kita kerja aja udah. Yang macet-macet saya beresin. Tapi bea cukai dan pajak saya tangani langsung karena itu penting buat penerimaan tahun ini dan untuk menekan defisit anggaran kita. Spesial di paparan Bapak bilang tentang defisit yang melemah itu untuk mendorong perekonomian. Itu kan ada yang saya banyak juga baca di TikTok yang protes-protes lu defisit gede lu gini-gini nggak becus gitu. Enggak, itu memang strategi untuk membalik arah ekonomi. Kita harus memberikan semua instrumen yang ada di kita untuk membalik arah ekonomi supaya nggak turun terus ke bawah. Kan saya ngomong kasih 200, ekonomi akan bagus. Kalau diem aja, orang nggak ngerasa, ekonomi akan terus memburuk ke bawah. Jadi saya kasih itu, kita kasih pemerintah memberi BLT, BLTS, kalau program magang dan lain-lain yang kita habiskan di luar kabupaten lalu, dan anggaran kementerian lembaga juga kita dorong untuk tumbuh seoptimal mungkin. Kalau nggak ada itu, ya kita cuma ngomong tapi kami terus ke bawah. Itu cost yang harus kita bayar untuk membalikan arah ekonomi. Tapi yang penting kan fiscal sustainability-nya kita jaga terus. Gitu. Pas benar 2026 apa enggak Pak? Defisit style defisit yang mepet. Oh, defisit akan ada terus mungkin tahun ini masih ada kalau kita lihat anggarannya. Tapi saya akan lihat, saya kan sedang perbaiki bea cukai dan pajak. Itu serius besok di Obrak-abrik tuh salah satu. Itu harusnya akan memperbaiki cara kerja pajak dan bea cukai dan harusnya yang bocor-bocor itu nggak akan terjadi kamera. Tapi jadi Pak sebenarnya bagaimana kondisi pendapatan ekonomi kita Pak? MBG akan kita lihat seperti apa. Saya sih nggak anti program MBG, tapi saya ingin lihat programnya berjalan secara optimal. Nanti kan kita sisir satu-satu, ada nggak yang nggak optimal, ada nggak yang bisa kita sisihkan untuk entah mengurangi defisit atau kita alihkan ke program yang lebih baik. Pak sebenarnya bagaimana anggarannya sampai program MBG-nya? penyerapan anggarannya gimana Pak sampai saat ini? MBG, salah satu yang paling cepat, mungkin kecepatan. Kira-kira kalau yang mau dipotong apanya tuh Pak? Belum tahu, saya akan lihat. Tapi kalau kita lihat rekod tahun lalu yang habisnya sekian puluh triliun, nggak sampai 100 kan coba itu. Kalau untuk kuliah tahun ini dengan penambahan yang penerima manfaatnya, kita bisa ukur kira-kira berapa sih, dan kita bisa lihat paling nggak penglihatan yang pertama tuh kita lihat kita overview, kita lihat gitu sepertinya ada yang berlebih. Yang bisa dihemat apa tuh Pak kira-kira? Nanti saya akan rapat dengan anggaran minggu ini, kalau nggak besok mungkin akan kita satu line by line seperti apa. Terima kasih ya. Pak sebenarnya kondisi Pak Bahlil ya, fundamental ekonomi kita gimana? Pak Bahlil ya Pak. Habis ini. Ya, untuk penggantian pejabat di bea cukai itu nanti Bapak cari gantinya dari mana Pak? Kan orangnya tetap orang DJBJ aja. Kalau Bapak mau perbaikan, apakah nanti tetap orang DJBJ yang mungkin lebih muda atau Bapak cari dari luar Bapak masukin ke DJBJ? Ada yang lebih muda naik, ada yang saya tukar, ada dari luar kan biasanya sih nggak tahu operasi bea cukai akan lebih lama. Pak soal Tapi yang jelas nanti beberapa pejabat itu saya rumahkan aja. Oke, Pak soal kondisi fundamental Untuk message bahwa kita serius tahun ini. Jadi pejabat di 4 pelabuhan besar, 4 pelabuhan, 5 pelabuhan besar kita ganti semua. Oke, makasih. Fundamental ekonomi kita seperti apa Pak? Kan berapa orang? Ya, nggak boleh ngomong duluan, harus dengerin. Tapi sudah ada nama Pak? Nah, sudah yang bocoran itu kan Yang yang kita bocoran tahu itu betul Pak? kelihatannya. Kamera Pak, dan saya sudah ketemu dengan beliau dan kelihatannya sih itu salah satu calon yang kuat ya. Baju dago ya? Ya?
Kelihatannya dia calon yang kuat. Emang ada berapa calon sih Pak? Saya nggak tahu. Kan itu di presiden tahu itunya. Minggu ini ya Pak itu? Apanya? Ditentukannya. Pelantikan saya dengar sih Februari ya. Ada yang bilang harusnya Februari. Kan apa sih? Sekarang tanggal 27. Berarti minggu depan. Nanti wamen yang baru penugasannya sebagai apa? Menggantikan politik yang selama ini diisi oleh Pak Thomas atau ada penugas lain? Ya seperti itu aja. Saya juga nggak tahu pembagiannya seperti apa. Pokoknya kita kerja aja udah. Yang macet-macet saya beresin. Tapi bea cukai dan pajak saya tangani langsung karena itu penting buat penerimaan tahun ini dan untuk menekan defisit anggaran kita. Di paparan Bapak bilang tentang defisit yang melemah itu untuk mendorong Ya, perekonomian. itu kan aneh yang banyak. Saya banyak juga baca di TikTok yang protes-protes lu defisit gede lu, gini-gini nggak becus. Enggak, itu memang strategi untuk membalik arah ekonomi. Kita harus memberikan semua instrumen yang ada di kita untuk membalik arah ekonomi supaya nggak turun terus ke bawah. Kan saya ngomong kasih 200, ekonomi akan bagus. Kalau diem aja, orang nggak ngerasa, ekonomi akan terus memburuk ke bawah. Jadi saya kasih itu, kita kasih pemerintah memberi BLT, BLTS, kalau program magang dan lain-lain yang kita habiskan di tahun keempat tahun lalu, dan anggaran kementerian lembaga juga kita dorong untuk tumbuh seoptimal mungkin. Kalau nggak ada itu, ya kita cuma ngomong tapi kami terus ke bawah. Itu cost yang harus kita bayar untuk kembalikan arah ekonomi. Tapi yang penting kan fiscal sustainability-nya kita jaga terus. Gitu. Pas benar 2026 apa enggak Pak? Defisit style defisit yang mepet gitu. Oh, defisit akan ada terus mungkin tahun ini masih ada kalau kita lihat anggarannya. Tapi saya akan lihat, saya kan sedang perbaiki bea cukai dan pajak. Ini serius besok di Obrak-abrik tuh salah satu. Itu harusnya akan memperbaiki cara kerja pajak dan bea cukai dan harusnya yang bocor-bocor itu nggak akan terjadi lagi. Tapi jadi Pak sebenarnya bagaimana MBG kondisi jadi dipotong nggak? pendapatan ekonomi kita Pak? MBG akan kita lihat seperti apa. Saya sih nggak anti program MBG, tapi saya ingin lihat programnya berjalan secara optimal. Nanti kan kita sisir satu-satu, ada nggak yang nggak optimal, ada nggak yang bisa kita sisihkan untuk entah mengurangi defisit atau kita alihkan ke program yang lebih baik. Pak sebenarnya bagaimana anggarannya sampai Program MBG-nya? penyerapan anggarannya gimana Pak sampai saat ini? MBG? Salah satu yang paling cepat, mungkin kecepatan. Kira-kira kalau yang mau dipotong apanya tuh Pak? Belum tahu, saya akan lihat. Tapi kalau kita lihat rekod tahun lalu yang habisnya sekian puluh triliun, nggak sampai 100 kan buat itu. Kalau untuk kuliah tahun ini dengan penambahan yang penuh manfaatnya, kita bisa ukur kira-kira berapa sih, dan kita bisa lihat paling nggak penglihatan pertama tuh kita lihat kita overview, kita lihat gitu sepertinya ada yang berlebih. Yang bisa dihemat apa tuh Pak kira-kira? Nanti saya akan rapat dengan anggaran minggu ini, kalau nggak besok mungkin, atau kita satu line by line seperti apa. Makasih ya. Pak sebenarnya kondisi Pak Bahlil ya, Pak, fundamental ya? ekonomi kita gimana? Pak Bahlil ya Pak, habis ini. Ya, untuk penggantian pejabat di bea cukai itu nanti Bapak cari gantinya dari mana Pak? Kan orangnya tetap orang DJBJ aja. Kalau Bapak mau perbaikan, apakah nanti tetap orang DJBJ yang mungkin lebih muda atau Bapak cari dari luar Bapak masukin ke DJBJ? Ada yang lebih muda naik, ada yang saya tukar, ada dari luar kan biasanya sih nggak tahu operasi bea cukai akan lebih lama. Pak soal Tapi yang jelas nanti beberapa pejabat itu saya rumahkan aja. Pak soal kondisi Alasannya apa? fundamental Untuk message bahwa kita serius tahun ini. Jadi pejabat di 4 pelabuhan besar, 1, 2, 3, 4 pelabuhan, 5 pelabuhan besar kita ganti semua. Oke, makasih. fundamental ekonomi kita seperti apa Pak? Kan berapa orang? Ya. Yang diluarkan berapa orang?